Dia dempul mukanya, coklat, biru, abu-abu. Pakai jilbabnya, jilbab sakaratil maut. Pernah lihat jilbab sakaratil maut, Ibu? Ada itu yang ada tali-talinya dulu, dia ikat lehernya. Sudah itu 3 lapis, coklat, biru, abu-abu, dia kasih miring sedikit. Ada lagi kayak kembang-kembang di belakang. Perutnya sempit, jadi kalau dia jalan begini dia jalan. Mau balik ke belakang dia begini. Beleng-beleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu bapak duduk mau dengar ceramah, dengar ini Bu, ibu bapak mau dengar ceramah pada hari ini, setan berusaha agar ibu tidak ceramah. Dia bilang setan, jangan dengar ceramah, tidak usah ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP itu sesungguhnya kena godaan setan. Iya, bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau ibu begini? Simpan HP-nya Bu ya. Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Nah, itu pasti bukan lagi godaan setan, dia sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya yang senang betul? Bu, bisa Bu, sebenarnya dengar ini. Jadwal saya tidak ada ceramah hari ini. Di sini tidak ada. Ya, karena saya menghargai Ustaz Abdal, di sini rindu dengar dakwah Ustaz. Karena jam 9.45 saya harus terbang. Jadi kalau ibu tidak mau berhenti rekam, susah saya ceramah. Bisa berhenti Bu? Bisa. Ustaz kita mau rekam. Kalau ibu rekam gambarnya tidak jelas, pasti kabur, suaranya tidak jernih. Kita mau dengar Ustaz. Ini ada kamera saya bawa, gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang kamera Ustaz, gampang, nonton YouTube. Maulid Yayasan As-Sajadah Pekanbaru Riau. Sudah itu jangan lupa like and share. Iya, ibu. Kalau ibu follow artis apa ibu dapat? Nah, adik-adik ini cowok-cowok. Kalau kau follow artis apa kau dapat? Habis sama lu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, goyang-goyang, tendang-tendang. Tidak ada kau dapat. Tidak juga dikasih pegang, dikasih dia saja. Ya, ibu. Nah, saya mau tanya. Kita apa? Mau ketemu siapa? Mau enggak foto sama saya? Masya Allah. Adik-adik mau foto sama saya? Ini bukan hebat ibu. Saya demi Allah penuh penghinaan. Bagaimana ketika kita jumpa dengan Rasulullah? Sama dasar saja kita bangga. Kita senang, mau foto selfie. Bagaimana bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW? Maka kita maulid ini bukan karena kita bid'ah, bukan karena kita bikin ajaran-ajaran baru,
Ini wujud kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang ringkas, umumnya tidak ada temanya ini. Tidak ada karena mendadak toh. Umumnya temanya orang maulid meneladani Nabi. Ya toh? Saya mau tanya dulu. Siapa namamu, Dek? Tina. Hah? Tina. Tina. Hari apa wafatnya Nabi? Senin. Kok dibisik tadi sama ibu? Berapa anaknya Nabi? 6. 6. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 7. 3 laki-laki, 4. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Pasti ibu baru tahu toh 7 anaknya Nabi. Ya toh, ini tujuannya maulid. Supaya kita datang, minimal kita tahu sejarah Nabi. Ada orang Islam, sudah 30 tahun namanya, Islam, Muhammad namanya. Namanya malah Muhammad. Begitu ditanya, berapa istrinya Nabi? Saya mau tanya lagi, ini anak muda. Go. Siapa namanya Presiden Indonesia? Enggak tahu. Siapa yang menang? Prabowo. Siapa paketnya? Gibran. Dia tahu Jokowi, dia tahu Prabowo, dia tahu Gibran. Saya tanya lagi. Oke. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada gajah. Betul. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada gajah. Gelembir. Nah, ini pentingnya maulid supaya kita tahu sejarah Nabi. Tahu lagi? Ada artis Korea aku kenal. Ada. Siapa namanya? Zihan. Itu artis Korea yang kenal. Dengar tuan-tuan adik-adik encik-encik sekalian. Demi Allah, Prabowo, Jokowi, Gibran, bahkan uang sekalipun, dan atlet sekalipun, presiden sekalipun, itu sama di padang mahsyar. Apalagi itu artis Korea, penghuni api neraka. Kami tahu semua itu. Tapi kau tidak tahu hari lahirnya Nabi. Kenapa disebut tahun gajah? Ini anak-anak kita masa depan Islam. Mereka yang akan meneruskan dakwanya Nabi Muhammad. Tapi kalau dia tidak tahu kenapa disebut tahun gajah. Kenapa nanya tidak tahu? Namanya juga tidak tahu. Kenapa disebut tahun gajah? Karena bukan tahun kambing. Ini tujuannya maulid. Supaya apa? Kita meneladani Nabi. Oke deh. Yang kita contoh Nabi. Akhlaknya. Tidak usah dulu sama tetangga. Tidak usah dulu kepada teman yang jauh. Bapak-bapak akhlak dulu kepada istri. Sholatmu baik tapi kasar sama istri. Ibu-ibu. Bu. Ibu. Berapa istrinya Nabi? Berapa? Surga. Contohlah bininya Nabi. Mau ibu? Mau ibu? Dengar Pak, begitu sayangnya istrimu kepadamu. Dia tidak mau kau kawin lagi. Kenapa? Karena dia sayang kamu. Lihat ibu. Kata ibu, banyak jalan menuju surga Ustaz. Bukan cuma poligami. Betul? Betul? Betul banyak jalan menuju surga. Tapi jalannya macet. Pak, berapa istri Nabi? 11. Ada juga ulama mengatakan
Ayo, dari 11 istri Nabi, tidak pernah Nabi sakit. Istrinya saja, istrinya tidak pernah dipanggil namanya Kiti, tapi dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Khadijah, siapa panggilnya? Ummul Mukminin. Aisyah, siapa panggilnya? Ya Humaira. Maka bapak kalau cinta Nabi pada hari ini, hormati istrimu. Caranya jangan panggil namanya, panggil dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istrimu mancung hidungnya, panggil, wahai istriku yang termancung hidungnya. Hidungnya tidak mancung Ustaz, giginya kau lihat, justru giginya. Kalau jujur, istrimu hitam, panggil. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Saya mau tanya dulu ibu-ibu nih, ibu dengar ibu. Ibu tolong angkat tangan yang lahir dan besar di Medan. Ada? Ada. Ibu kenapa bisa sampai ke Riau sini? Hah? Ikut suami. Dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan tanah kelahirannya, dia jauh dari saudaranya. Kenapa? Ikut suaminya. Dan saya yakin banyak ibu-ibu begitu di sini. Iya toh? Ibu-ibu ada yang dagang-dagang, ada yang dagang-dagang, jual-jual sembako, jual-jual kue di pinggir jalan, ada. Jual-jual buah ke pasar, ada. Ketahuilah bapak-bapak ini. Oi bapak-bapak, bukan tugasnya istri mencari nafkah. Bukan tugasnya istrimu pergi jual-jual buah di pasar. Dia gadis tidak pernah jual-jual. Karena dia ikut sama kamu sebagai suaminya, terpaksa dia tinggalkan kampungnya, pergi jual-jual. Dia tahan rasa malunya. Untuk apa? Membantu kalian sebagai suami. Lalu kau hianati, kau berselingkuh di waktumu. Istrimu minta uang, dia bilang biar baunya tidak ada. Begitu pacarmu yang SMA dulu, hai sayang, Pak, cinta kepada Rasul, muliakan istri. Karena Nabi sangat memuliakan istrinya. Bagaimana cara Nabi memuliakan istrinya? Contoh, tidak ada gelas. Itu Nabi kalau minum, ibu, minum satu teguk dikasih suatu istrinya lagi. Nabi minum lagi, kasih lagi Aisyah. Hebatnya lagi Nabi, bu, bekas bibirnya Aisyah dia minum. Masya Allah. Praktekkan itu. Meskipun bapak sudah muka-muka sakaratul maut, ya romantis lah. Minum bekas bibir istri. Hai sayangku. Cuma ada kawan saya, bu, sudah agak pikun-pikun. Setiap dia panggil istrinya, sayangku, ada tamu. Sayangku, tolong bikinkan saya teh. Sayangku, ada handuk. Kata cucunya, ih, kakek romantis betul. Panggil nenek, setiap panggil nenek sayang. Dia bilang kakeknya, jangan ribut, saya lupa namanya nenekmu. Ayo, kalau cinta kepada Rasul, muliakan istri kita. Kadang-kadang bapaknya sakit, ibunya sakit, ibunya menentu. Nah, datang kamu bisu bapakmu, lagi sakit ini. Apa kata istri kita? Mohon maaf, mak, saya tidak bisa tinggalkan. Suami saya tidak ngasih izin. Iya kan? Lalu istri yang baik itu kau hianati, pantas. Puluhan tahun kau cari nafkah, beli rumah pun susah. Kenapa? Kau hianati istrimu. Bagaimana lagi sifat Nabi? Masya Allah, Nabi tidak pernah muka masam di depan istrinya. Selalu tersenyum.
Jangankan itu, Nabi tidak pernah ketemu istrinya kecuali sudah rapi rambutnya. Bayangkan itu Nabi memuliakan istri. Setiap keluar kamar ketemu dengan istri sudah rapi rambutnya. Begitu sampai penghormatannya kepada istri. Maka saudara-saudara, kalau cinta kepada Rasul, muliakan istri. Yang kedua, ibu-ibu, Bu, kalau ibu nanti meninggal, siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi, Bu. Ya toh, Pak? Ya, jangankan bapak-bapak, saya saja dikomplain sama istri saya. Ustaz, nanti kalau saya duluan meninggal, kau juga kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Saya peluk dia, baru saya bilang, kau dengar baik-baik sayangku ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ibu, Bu, siapa yang doakan? Siapa yang doakan? Ini anak-anak kita ini. Tapi tidak mungkin anakmu doakan kamu kalau anakmu tidak baik agamanya. Inilah gunanya pesantren. Maka ibu bapak kalau mau anakmu bisa doakan ketika kau wafat, nih anak-anak masukin di pesantren. Anak-anak cerdas otaknya, tapi agamanya tidak ada gunanya. Rugi, Bu, rugi. Ya, Bu. Pak. Pak. Siapa yang doakan bapak kalau wafat? Anak, temanmu. Jangankan kau masih berdoa. Coba lihat di grup WhatsApp. Coba lihat grup WhatsApp. Kalau ada teman kita yang meninggal, jangankan berdoa, ketik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Tidak dia baca itu. Siapa yang doakan kita? Anak. Inilah tempatnya pesantren. Pak, Bu, tidak usah bapak-bapak lobet. Bu, coba kita tanding dengar salawat bapak-bapak dengan ibu-ibu. Ibu-ibu dulu ya. Ini bapak-bapak diam. Ibu-ibu dulu salawat. Yang laki-laki diam. Ayo, Bu. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, bos. Ibu-ibu diam, ibu-ibu. Kita dengar ini bapak-bapaknya. Ayo. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,8. Bu, oleh Bu, saya nak tanya, bisa enggak anak kita jadi polisi, enggak pernah daftar polisi? Enggak. Bisa enggak anak kita jadi dokter, enggak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa enggak anak kita jadi anggota DPR, enggak pernah nyalek? Bisa enggak anak kita jadi PNS, enggak pernah daftar PNS? Tapi tolong jawab, bisa enggak anak kita soleh dan soleha meskipun pengangguran? Itu berarti menjadikan anak soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada jadi anggota DPR. Maka kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, di pesantren tempatnya. Tapi tolong juga pengelola pesantren, dengar ini pengelola yayasan, jaga anak-anaknya orang. Sudah diserahkan anak, jangan sampai sering kita lihat di medsos anak dalam pesantren dipukul sama senior-seniornya. Jangan sampai pesantren kita dalam satu kamar ada anak yang dipukul sampai teriak-teriak ampun, ampun, ampun. Sehingga apa? Merusak citra pesantren. Mari didik anak-anak kita, jaga anak kita. Ini orang tua saya di
depan saya ini insya Allah aman, sudah beriman. Yang perlu kita jaga anak-anak yang kecil-kecil. Pesantren tempatnya. Alhamdulillah ada yayasan As-Sajadah mau berpikir, mau mengeluarkan uang supaya ada tempatnya anak-anak kita belajar agama. Ibu, mau tahu masa depanmu nanti dikubur? Mau tahu? Ini anak-anakmu. Maka pesantren ini sangat tepat menyekolahkan anak kita. Ketiga, karena waktu terbatas, biar ibu ikut sunnah, rajin sedekah, rajin silaturahmi, bahkan bangun setengah pembangunan masjid ibu yang tanggung, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Ibu ingat Isra Mi'raj, bapak ingat Isra Mi'raj. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh malaikat Jibril dan 3 malaikat lainnya, datang menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting. Itulah sholat dalam Isra Mi'raj. Ibu-ibu, Bu, sayang 1000 sayang. Zakat fitrah tuntas. Puasa, bolong haid dia ganti. Bahkan ada yang pergi umroh karena masih tunggu waiting list. Sayang 1000 sayang. Dia tinggal sholatnya, kadangkala dia merasa tidak berdosa. Banyak di antara kita takut berzina, takut ngerampok, tidak mabuk-mabuk, tapi dia tidak takut ketika dia tidak sholat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang seperti itu, takut betul dia mabuk, tidak pernah mabuk dari kecil, tapi selama hidupnya dia tidak sholat, bahkan sholatnya cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang orang khutbah dia bawa WhatsApp. Kau mau masuk surga? Tidak sholat. Memangnya ada orang dalam bisa urus kamu? Ini ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau selesai haid. Kata suaminya, kenapa belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Orang belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong toh? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan? Kapan lagi ibu-ibu banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin, dia dempul mukanya, coklat, biru, abu-abu, pakai jilbabnya, jilbab sakaratil maut. Pernah lihat jilbab sakaratil maut ibu? Ada itu yang ada tali-talinya dulu, dia ikat lehernya. Sudah itu 3 lapis, coklat, biru, abu-abu, dia kasih miring sedikit. Ada lagi kayak kembang-kembang di belakang. Perutnya sempit, jadi kalau dia jalan begini dia jalan. Mau balik ke belakang dia begini. Beleng-beleng. Oh cantiklah dia, mikapnya bagus, kondeknya bagus, jilbabnya mewah. Suaminya kata, Dek, kau pergi sholat, saya sudah jualkan kau sawah supaya haji. Nah ini kau haji tidak sholat. Apa dia bilang? Kau sadar Pak? Saya sadar ini, saya suruh kau sholat. Kau tidak lihat ini jilbabku. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Demi Allah, adik-adik sekalian, kalau kau tidak sholat, jangan harap kau bisa bahagia dunia akhirat. Kenapa dek? Yang di atas tuh. Bu, ibu, pergi merantau ke Jawa. Di Jawa tidak enak, ada pilihan? Ada, balik lagi ke Riau. Ya, ibu-ibu, suami nakal, tidak menghargai, kasar, ada pilihan? Pulangkan saja aku pada ibuku, atau cerai. Bapak-bapak, istrimu cerewet, malas masak, ngomel aja kerjanya, ada pilihan? Malah 2 pilihanmu, 1 tambah, 2 ganti. Iya, ada pegawai negeri tidak disuka sama bupati, ada pilihan? Ada, pensiun dini, selesai. Tapi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati,
Masuk kubur ada pilihan? Ada pilihan? Tidak ada. Tidak kau masuk kubur, keluar dulu deh, tidak enak. Begitu kau keluar, viral kau 1 pekan baru. Iya. Kalau kau tidak sholat, jangan kau harap akan bahagia di kubur. Ada tidak di sini ada masalahnya? Ada. Ini di depan saya ini muka-muka penuh masalah semua ini. Iya toh? Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Ini dasar lakit. Ibu pikir tidak ada masalah saya. Masalah saya setelah banyak viral, banyak janda-janda curhat. Ustaz, baru saja meninggal suami saya. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa-doa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, hatiku, jiwaku sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Modus. Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua ini polisi. Ibu pikir tidak ada masalahnya. Masalahnya paling besar, takut sama istrinya. Mana ada polisi tidak ada takut sama istrinya? Cerita mati. Ini ustaz juga. Para ustaz di sini. Bapak pikir tidak ada masalahnya. Masalah juga. Apa masalahnya? Takut juga sama istrinya. Minta maaf, kami orang Bugis tidak ada takut sama istri. Beda sama orang Melayu, takut sama istrinya. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri, cuma istri kami lebih berani. Ayo saudara-saudara sekalian, ini adik-adik sekalian, apa masalahmu? Kamu mau naik kelas, mau dapat pekerjaan, mau punya istri, semua kita punya masalah. Apa masalah sekarang para pejabat? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Tidak. Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Tidak. Ditangkap KPK. Semua orang punya masalah. Maka Allah sampaikan, kalau ada masalahmu, wahai hambaku, dasat, Pak polisi, tentara, Pak caleg, ada masalahmu, ista'inu bisabri, sabar, perbaiki sholatmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Sabar, perbaiki sholat. Ustaz, suami saya jelek. Sabar. Itulah jodohmu. Kenapa? Karena kalau dia gagal, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Ya. Sabar. Yang kedua, perbaiki sholat. Kalau dalam rumah tangga susah cari nafkah suamimu, pasti dia tidak sholat. Anakmu nakal tidak nurut, pasti dia tidak sholat. Istrimu pembangkang, kasar, suka ngomel, pasti dia tidak sholat. Maka kepada pengelola yayasan, izinkan saya berwasiat, jaga sholatnya anak-anak kita. Tidak apa-apa dia tidak pandai bahasa Arab. Tidak apa-apa dia tidak pandai bahasa Inggris. Yang penting sholatnya bisa berjamaah 5 waktu. Kalau sholatnya baik Pak, kecil buat Allah, kasih apa yang dia mau. Ibu-ibu, Bu, percaya enggak? Bisa enggak perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki? Enggak mungkin toh? Iya. Iya. Tapi kalau Allah mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa Al-Masih. Cuma sekarang banyak juga perempuan mau saingan Siti Maryam. Ada yang tidak ada suaminya. Bukan tidak ada suaminya, dia gelap. Iya kan? Adik-adik, adik santri, percaya tidak kalian bisa hidup dalam perut ikan? Manusia perut ikan. Kalau saya, ikan masuk perut saya. Tidak mungkin bisa hidup dalam perut ikan. Allah mau Yunus alaihissalam hidup perut ikan 40 hari. Kecil buat Allah kasih kamu. Mau dapat suami yang baik, perbaiki sholatmu. Mau punya anak yang baik, ibu perbaiki sholatnya. Saya sholat Ustaz, tapi kenapa rumah tangga saya masalah? Kamu sholat tapi main-main. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu semua toh. Malah ada ibu-ibu di Makassar tanya saya, Ustaz, bolehkah sholat tidak pakai BH? Kenapa bisa, Bu? Panas Ustaz dari pasar. Boleh memang, itu menunjukkan kamu tidak ikhlas ketemu Allah. Kalau kau tidak pakai itu, bagaimana kalau kau ruku? Loh. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil habib kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Pesan terakhir, ibu-ibu, bulan 11 ada apa, Bu? Ada berapa calon gubernur? 3. Saya tadi lihat calon gubernur kita, Bu, semua baik. Ada Pak Samsuar, mantan gubernur kita, orang baik. Ada Pak Ustadz Wahid, ulama, orang baik. Ada Pak Haji Nasir, orang baik. Tidak mungkin dia jadi anggota DPR, jadi bupati, gubernur kalau dia tidak baik. Ya, siapa yang mau jadi gubernur? Inilah 3 orang. Silakan kau pilih, Bu, jagoanmu. Pilih yang kamu mau, tapi jangan bermusuhan. Kamu menyebarkan gosip, memaki-maki, membuli, dia nanti jadi gubernur, kamu bisa masuk penjara. Pun kalau dia jadi gubernur, kamu sakit, belum tentu dia datang lihat kamu. Siapa yang datang lihat kamu? Tetangga. Maka silakan berbeda, silakan beda calon, tapi jangan berpecah belah. Jangan apa? Bu, masih ingat pemilu 2019? Masih ingat pemilihan presiden 2019? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Mereka berantem satu paket. Kalian dari 2019, tetanggamu yang sudah bertahun-tahun, sejak kecil kau bersahabat, SD, SMP, SMA, sudah menikah kau masih bertetangga, puluhan tahun kau akrab, gara-gara Pilpres 2019 sampai sekarang kau masih bermusuhan. Itu aslinya beleng. Kaulah itu semua. 2 pesan saya khusus, Bu, Pak, mau ndak anakmu jadi pejabat? Mau ndak anakmu jadi gubernur? Mau ndak anakmu jadi bupati? Tapi tidak mungkin jadi anakmu pejabat kalau tidak ada uangnya. Kenapa? Karena harus sogok. Maka mulai pilkada kali ini jangan terima sogok. Bisa? Jangan terima sogok. Bisa? Bu, ibu terima 300.000 tidak kaya. Bapak tolak 300.000 tidak miskin. Tapi yang pasti, ketika kau terima uang sogok, itu artinya anakmu yang kau sekolahkan dari SD sampai sarjana, dia pintar, dia jujur, tidak bisa jadi pejabat. Kenapa? Karena tidak ada uang untuk sogok. Mudah-mudahan pilkada akan datang.
Kaum muslimin muslimat, tolak uang sogok. 300.000 tidak membuat kaya, 300.000 tidak membuat miskin, namun yang pasti menentukan masa depan provinsi Riau yang kita cintai. Bisa tolak uang sogok? 12 orang. Bisa tolak uang sogok? Belum cukup 100. Bisa tolak uang sogok? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia terima uang sogok nanti, buat hidupnya susah sengsara dunia akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu jualah membatasi kita. Terima kasih kepada bapak ibu yang telah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita jumpa lagi. Buah nangka, buah kemiri. Dan cakep-cakep, ulang bu. Buah nangka, buah kemiri. Cakep. Buah salak, buah jeruk. Cakep. Buah anggur, buah salak. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa-doa. Kita kirimkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, saat beri hidayah dan petunjuk, berikan hidayah dan petunjukmu kepada anak-anak kami di sekolah ini ya Allah, di pondok ini ya Allah, di yayasan ini ya Allah. Berikanlah mereka akhlak yang baik, tambahkan ilmu-ilmu mereka ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh dan solehah, bermata hati dunia akhirat bagi orang tuanya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.